Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tabe, selamat lingun latai, salam sujud karende malempang, Om Swastiastu. Halo teman-teman mahasiswa UT, jumpa lagi dalam mata kuliah kepemimpinan untuk sesi ke-6 dengan kode mata kuliah ADPO 4334. Dalam sesi ke-6 ini kita akan membahas sebuah topik yaitu kekuasaan, pengaruh dan konflik dalam kepemimpinan. Adapun sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya sudah membuat sebuah pertanyaan tematik atau pertanyaan refleksi atau bisa dibilang juga pertanyaan renungan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah pertanyaannya sederhana saja, apakah setiap pemimpin otomatis memiliki kekuasaan? Kemudian yang kedua adalah bisakah seseorang memimpin tanpa memiliki jabatan? Kemudian yang terakhir, apakah konflik dalam sebuah organisasi itu selalu buruk atau dia sebenarnya adalah sebuah peluang? Nah, dari topik ini atau pembahasan dari sesi ke-6 ini, saya mengharapkan sebenarnya adalah teman-teman tentunya nanti akan mampu menjelaskan pengertian dan juga sumber dari kekuasaan. Jadi bukan hanya mengetahui tentang definisi kekuasaan, tapi juga sumber kekuasaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memahami perbedaan kekuasaan dan pengaruh. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman saya harapkan mampu menganalisis konflik atau memanajemen konflik dan juga bagaimana teman-teman nantinya dapat mengelola konflik itu dengan bijaksana sehingga dalam sebuah organisasi, misalnya teman-teman dalam organisasi yang kecil saja misalnya yaitu adalah keluarga, itu mampu dikelola konfliknya dengan baik. Kira-kira seperti itu. Karena teman-teman mampu menganalisis konflik, tentunya mampu menyelesaikan atau memberikan solusi dari konflik tersebut. Baik, kita akan mulai sesi ke-6 ini dari mendefinisikan kekuasaan. Nah, apa itu kekuasaan? Sederhananya teman-teman, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi, jikalau teman-teman selama ini ternyata mampu mempengaruhi orang lain, ya dapat dikatakan bahwa teman-teman itu mempunyai kekuasaan. Namun perlu diperhatikan apa sebenarnya kekuasaan teman-teman. Kira-kira seperti itu. Apa yang membuat orang itu dipengaruhi oleh teman-teman. Nah, untuk mengetahui kekuasaan itu sendiri tentunya kita harus mengetahui sumbernya. Nah, dalam teori Prince dan Raven disampaikan ada 5 sumber kekuasaan utama. Yang pertama adalah legitimasi. Tentunya teman-teman ketahui legitimasi yaitu kekuasaan yang berasal dari jabatan atau posisi resmi. Misalnya di Indonesia itu ya dalam proses demokrasi, misalnya pemilu kada dan segala macamnya, itu adalah salah satu legitimasi untuk mendapatkan posisi menjadi seorang kepala daerah, presiden dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah reward. Reward ini adalah kekuasaan yang didapatkan dengan diberikan imbalan atas kontribusinya atau atas prestasinya, kira-kira seperti itu. Kemudian coercive yaitu kekuasaan yang mana sumber ini diberikan yaitu untuk menghukum kemudian memberikan sanksi. Kemudian expertise yaitu adalah kekuasaan yang muncul dari keahlian dan atau pengetahuan. Kemudian referent yaitu kekuasaan yang berasal dari karisma atau daya tarik pribadi seseorang. Lalu apa pentingnya sebenarnya untuk kita mengetahui kekuasaan dan sumbernya? Yang penting bagi kita sebagai atau dalam hal ini yang skup yang lebih kecilnya, pada saat itu saya menyontohkan pemimpin, ya karena kita semua adalah pemimpin. Pentingnya adalah karena kita mampu atau dalam hal ini ketika kita mendapatkan kekuasaan, kita dapat menggunakannya secara bijak dan juga etis. Dalam hal ini kita nantinya dapat mendistribusikan keadilan dan segala macamnya sehingga tidak menimbulkan masalah dalam sebuah organisasi. Itulah pentingnya kita mengetahui tentang kekuasaan dan sumber dari kekuasaan itu sendiri. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang pengaruh. Kalau tadi tentang kekuasaan, sekarang
kita membahas tentang pengaruh. Apa sih perbedaan antara pengaruh dan kekuasaan seperti itu. Nah, kalau pengaruh secara definisi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa harus menggunakan kekuasaan formal. Di situ letaknya teman-teman. Perbedaannya dengan kekuasaan dalam tabel di sini saya buatkan adalah kalau kekuasaan itu biasanya bersifat formal dan berasal dari jabatan. Nah, kalau pengaruh itu tidak. Dia tidak harus dari jabatan dan segala macamnya. Orang yang dalam hal ini misalnya rakyat, ya rakyat itu tidak ada jabatannya, tapi dia sangat berpengaruh besar. Bahkan seorang yang paling tinggi pucuk kepemimpinannya misalnya presiden itu dapat digodoti oleh rakyat walaupun dia tidak ada jabatannya, karena rakyat itu tidak ada jabatannya. Kira-kira seperti itu teman-teman, itu untuk memahami apa perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh. Nah, sedangkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pengaruh atau untuk mempertajam lagi itu lebih bersifat personal dan tumbuh dari hubungan yang dibangun dengan orang lain. Nah, seorang pemimpin, teman-teman, yang baik tentunya atau yang kita harapkan tidak hanya mengandalkan kekuasaan tapi juga mampu membangun pengaruh melalui kepercayaan, integritas, dan komunikasi yang efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah atau slide yang terakhir, konflik dan penanganannya. Nah, kalau dalam konteks konflik dalam sebuah organisasi tentunya secara definisi bisa teman-teman lihat di dalam modul. Adapun di sini konflik yang saya tuliskan secara singkat yaitu adalah sebuah perbedaan kepentingan atau pandangan yang bisa menimbulkan ketegangan. Itu adalah sebuah definisi konflik. Nah, konflik ini bisa terjadi pada berbagai tingkatan. Salah satu tingkatannya yang pertama adalah konflik dalam diri sendiri, kemudian yang kedua antar individu, yaitu antar individu satu dengan individu lainnya, kemudian antar kelompok, kelompok satu dengan kelompok lainnya, kemudian konflik struktural dalam organisasi. Ini bisa kita contohkan misalnya yang lagi viral saat ini teman-teman, yaitu Ormas A dengan Ormas B. Itu bisa dikatakan sebuah konflik struktural dalam organisasi, artinya organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Kemudian karena kita sudah mengetahui tentang jenis konflik tadi, tentunya yang kita harus lakukan adalah bagaimana strategi yang kita gunakan untuk menyelesaikan konflik tadi. Nah, adapun strateginya teman-teman, yang pertama adalah kolaborasi, yaitu adalah mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Kemudian yang kedua adalah kompromi, saling mengalah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang ketiga adalah akomodasi, mengalah demi menjaga hubungan. Kemudian yang keempat adalah penghindaran, yaitu menjauh dari konflik. Kemudian yang terakhir adalah kompetisi, yaitu mempertahankan pendirian dengan tegas. Terakhir atau sebagai penutup dari mata kuliah ini, saya harapkan teman-teman untuk membaca kembali modul ke-6 dan mengisi forum diskusi di dalam forum Tuton atau web Tuton yang sudah disediakan. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.